Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat, salam dan keberkahan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan singkat subuh hari ini kita sampai pada hadis ke-14 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-14 ini sangat terkait dengan hadis ke-8 sebelumnya. Hadis ke-14 sebagai penjelasan dari satu keterangan singkat di hadis ke-8. Jadi di hadis ke-8 itu ada kata-kata, atau kita ambil hadisnya, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Abdullah bin Umar, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Keterangan yang lalu bahwa diperintahkan memerangi manusia sampai bersyahadat itu ditujukan untuk orang-orang yang mempermainkan Islam dengan masuk Islam kemudian keluar. Jadi itulah orang-orang yang diperangi. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua atau makna yang lain dari keterangan para ulama adalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, adalah bahwa ada sebahagian dari golongan muslimin pada saat itu membedakan perintah salat dan zakat. Mereka hanya mau salat tapi tidak mau berzakat. Maka diingatkan kembali hadis ini oleh Abdullah bin Umar. Fa idza fa'alu zalika, ketika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka wa amwalahum, maka terbebas dariku akan darahnya dan hartanya. Maksudnya seorang muslim itu tidak boleh menyakiti muslim lainnya, menumpahkan darah muslim lainnya dan mengambil harta muslim lainnya illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak Islam terhadapnya. Nah, hak Islam terhadapnya atau hukum Islam terhadapnya itu adalah penjelasan hadis ke-14. Jadi apa itu hadis ke-14? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin at-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim, atau kita dilarang menyakiti seorang muslim dalam hal ini membunuh, menumpahkan darah, dam imri'in muslim, darah dari seorang muslim yang telah bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan wa anni Rasulullah, wa anna, dalam riwayat lain wa anni, bahwasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalasin, harful istitsna, illa, kecuali bi ihda, dari salah satu di antara tiga perkara. Illa, kecuali, bi ihda, salah satu, salasin, dari tiga perkara. Apa itu? At-tayyibu az-zani. Jadi tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti seseorang muslim kecuali dalam tiga perkara. Hak Islam inilah menjadi tiga perkara. Apa itu at-tayyibu az-zani? At-tayyib itu dimaknai oleh para ulama adalah makna kosakatanya adalah duda atau janda.
makna kosakatanya at-tayyib, termasuk di dalamnya duda, termasuk juga janda. Tetapi makna yang diinginkan di hadis ini adalah orang yang sudah pernah merasakan pernikahan secara sah, dan mohon maaf, sudah melakukan hubungan suami istri secara sah menurut agama, dan dia melakukan perzinahan. Jadi at-tayyibuz zani adalah orang-orang yang sudah menikah, sudah pernah merasakan pernikahan, baik itu dia masih statusnya menikah maupun sudah cerai. Jadi baik janda maupun duda, dan dia melakukan perzinahan. Nah, itulah yang boleh ditumpahkan darahnya menurut hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam di sini yang menegakkan adalah amir, adalah pemerintah, bukan sewenang-wenang dari siapa saja, tidak. Jadi ini adalah, maka ulama memberi keterangan bahwa at-tayyibuz zani di sini hukumannya adalah rajam, hukuman rajam. Saking besarnya dosa, jadi termasuk perbuatan dosa dari zina itu adalah hukumnya ar-rajam. Nah, hukumnya menumpahkan darah dari seorang muslim. Karena beda hukumannya antara al-bikr atau orang yang belum pernah menikah kemudian berzina. Dalam Al-Quran jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, dicambuk mi'atal jalda, 100 kali cambukan bagi yang belum merasakan pernikahan yang sah. Adapun yang sudah, maka hukumnya rajam. Nah, ada sebahagian ulama berbeda pendapat, tetapi ada pendapat pertama yang tidak masyhur, bahkan tidak kuat. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah SAW telah wafat, kemudian naik Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar, Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Ali bin Abi Thalib itu ada sekelompok yang menyatakan dirinya sebagai ahlul Quran, orang yang menegakkan Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang keluar dari Al-Quran, yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini yang menyatakan bahwa tidak ada hukum rajam dalam Al-Quran, tidak ada hukum rajam dalam Islam. Yang ada adalah hukum cambukan, karena tidak ada sama sekali ayat rajam dalam Al-Quran. Nah, ini menyalahi pendapat para sahabat, karena pada masa Nabi sendiri pernah dipraktekkan kurang lebih 6 kali, tetapi kisah itu yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang jelas orangnya itu kalau tidak salah ada 2, ada 3 kisah. Pada masa Umar bin Khattab juga pernah dilakukan, pada masa Abu Bakar pernah dilakukan, pada masa Umar pernah dilakukan, pada masa Ali bin Abi Thalib juga pernah dilakukan. Ini berarti hukum rajam itu berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. At-tayyibuz zani, orang yang sudah menikah tetapi berzina. Nah, inilah yang boleh ditegakkan hukum rajam. Akan tetapi untuk menegakkan hukum rajam ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa yang berhak melakukan adalah pemerintah, yang berhak melakukan adalah ulil amr. Bahkan ketika pada masa Rasulullah tadi dibacakan hadisnya bahwa Rasulullah tidak ingin ada sahabat itu datang menuduh sahabat yang lain dengan berzina. Jadi Rasulullah mengingatkan tidak boleh mengumbar aib sesama muslim. Haram hukumnya mengumbar aib sesama muslim. Nah, adapun dalam hal perzinahan ini, pada masa Rasulullah SAW pernah ditegakkan hukum rajam itu sampai 6 kali, tapi yang jelas itu 2 kali, 2 atau 3 kali. Ya. Itu tidak pernah ada tuduhan, bukan karena tuduhan dari sahabat yang lain ke sahabat lain, tidak, tetapi atas dasar pengakuan
yang bersangkutan. Itu pun Rasulullah SAW masih tidak percaya. Jadi ada kisah dari keterangan hadis ini bahwa ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ma'iz. Ma'iz datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Dan Rasulullah tidak mau mendengar kata-katanya, tidak mau mendengar, memalingkan mukanya. Diulang sampai 4 kali. Kemudian Rasulullah pergi, diikuti oleh Ma'iz. "Ya Rasulullah, aku telah berzina, tegakkan hukum atasku." Begitu hebatnya para sahabat untuk memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela, tegakkan hukum terhadapku ya Rasulullah. Maka sahabat Umar mengatakan, "Kenapa engkau umbar aibmu? Andaikan aibmu engkau tidak umbar, maka Allah akan menutupi aibmu." Tapi sahabat ini mengatakan bahwa tidak, aku telah bersalah dan aku merasa berdosa. Maka aku menghadap kepada baginda Rasulullah untuk mengakui dosaku. Maka aku rela ditegakkan hukum Islam berusaha untuk ditegakkan hukum Islam kepadanya. Padahal tidak ada yang tahu kasusnya. Dia sendiri yang tahu. Dia datang mengakui kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, betul-betul harus dengan kesadaran, "A'anta majnun? Apakah engkau gila ya Ma'iz?" "Tidak ya Rasulullah, aku tidak gila." "Apakah engkau sudah menikah?" "Iya ya Rasulullah, aku sudah menikah." Maka kata Rasulullah, "Apakah betul engkau telah melakukan perzinahan?" "Betul ya Rasulullah, aku tadi mengulanginya sampai 4 kali." "Betul, aku bersumpah demi Allah." Maka kata Rasulullah, "Kalau seperti itu, terapkanlah hukum rajam." Menyuruh para sahabatnya, terapkanlah hukum rajam. Tapi dengan berat hati Rasulullah menyuruh menerapkan hukum itu. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka diterapkan hukum rajam bagi Ma'iz. Ketika sementara diterapkan hukum rajam, si Ma'iz ini masih hidup dan merasakan kesakitan. Lantas Ma'iz berhasil kabur, lari dari hukuman rajam itu karena dia tidak kuat merasakan hukuman itu. Maka dia lari dan dikejar oleh sahabat. Nah, ketika dikejar, didapat oleh sahabat, jadi Rasulullah tidak ikut. Ketika dikejar, didapat oleh sahabat yang lain, maka dilanjutkan hukum itu sampai meninggal. Nah, kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini tadi." Maka Rasulullah mengatakan, "Ala tatrukuhu? Kenapa engkau tidak tinggalkan saja? Jangan dikejar." Tapi itulah sudah terjadi. Jadi hukum rajam ini ada, tetapi dia keterangannya dari hadis Nabi SAW. Jadi salah satu fungsi hadis adalah bayan tasyri'. Selain dari bayan tafsil, dia juga bayan tasyri', penjelasan dari Al-Quran atau penetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah hukum ar-rajam. Ada satu riwayat dari Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa sesungguhnya ada ayat rajam dalam Al-Quran. Nah, ini perdebatan dalam ulumul Quran, di kitab ulumul Quran, di kitab Manna Al-Qattan, Mabahith fi ulumil Quran, karya Imam Manna Al-Qattan, bahwa ada ayat yang hukumnya ada tetapi ayatnya tidak tercantum jelas dalam Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Jadi kata Umar, sebenarnya ada ayat rajam, tetapi ada perintah rajam, tetapi aku ragu apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau itu termasuk dari sabda Nabi, karena pernah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kesepakatan sahabat itu bukan bagian dari ayat, maka tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Itu hanya dimasukkan bagian dari hadis. Perdebatan ayat itu berbunyi, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu alimul hakim. Seorang asy-syaikh, seorang laki-laki tua, maksudnya sudah menikah, maupun
perempuan tua yang sudah menikah, asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya, ketika mereka berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Nah, ini ayat yang masih perdebatan, tapi sepakat sekarang sudah ulama bahwa itu hukumnya ada, ayatnya tidak tercantum dalam Al-Quran. Maka ini pendapat yang lebih kuat ketimbang pendapat yang pertama tadi bahwa tidak ada hukum rajam. Nah, ini hak Islam terhadap umat muslim yang betul-betul sadar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika hukuman itu diterapkan di dunia, maka dia terbebas hukuman itu, azab itu di akhirat. Jadi ketika hukuman itu tidak diterapkan di dunia, nanti akan dapat di akhirat. Kisah yang kedua dari kisah rajam ini adalah seorang perempuan datang kepada Nabi. Jadi Rasulullah SAW betul-betul sangat menghargai namanya satu nyawa. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah tidak percaya, tidak ada saksinya, dan ini bukan tuduhan. Tapi si perempuan sendiri datang, ya Rasulullah, tegakkan hukum Islam kepadaku berulang-ulang. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, saya tidak percaya. Maka kata perempuan, bagaimana aku membuktikan? Kata Rasulullah, pulanglah. Datang ketika perutmu sudah besar. Datang, ya Rasulullah, aku buktikan bahwa aku jadi berbulan-bulan masih merasa menyesal. Tapi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini buktinya aku sudah berzina. Maka tegakkan hukum Islam kepadaku, karena aku sadar aku tidak mau hukuman itu berlanjut di akhirat. Maka kata Rasulullah, pulanglah dulu, lahirkan dulu, betul atau tidak, karena pakaiannya tertutup. Maka setelah lahir datang lagi, ya Rasulullah, betul aku telah berbuat dosa, ini buktinya, dia membawa seorang bayi, aku telah berzina. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah dulu, susui dulu selama 2 tahun. Maka pulang lagi, disusui lagi anaknya selama 2 tahun. Datang lagi setelah 2 tahun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tegakkan hukum Islam terhadapku. Aku telah berbuat kerusakan pada diriku sendiri. Ini buktinya, sudah aku lakukan sesuai perintah. Sebenarnya Rasulullah menyuruh, bahkan ketika dia tidak datang itu tidak akan dipersoalkan, tetapi karena kesadaran dari perempuan ini datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kalau seperti itu tegakkan hukum rajam terhadap perempuan ini. Nah, ketika perempuan ini dihukum, ada salah seorang sahabat yang melempar batu, kemudian ikut cacian hinaan terhadap. Maka Rasulullah marah besar. Apa kata Rasulullah? Andaikan seluruh kebaikan kalian dikumpulkan ditambah 2 gunung besar itu untuk menembus kesalahan dosa perempuan itu tidak sebanding. Pahala dari pengakuan perempuan itu jauh lebih besar ketika pahala kalian dikumpulkan ditambah 2 gunung besar itu, kata Rasulullah dengan sangat marah. Karena ada yang menghina sahabat perempuan yang sudah mengakui dosanya bertahun-tahun, dia simpan dosanya, masih tetap sadar. Itulah Islam, menghargai, sangat menghargai satu nyawa. Maka kita tidak boleh, tidak halal kita mengambil nyawa, menyakiti saudara kita. As-sayyidu dzani wan nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh secara sengaja dan tidak ada hak atasnya dia membunuh orang lain, maka hukum qisas juga harus ditegakkan kepadanya. Lagi-lagi ini harus ditegakkan oleh ulil amr yang memegang pemerintahan, bukan kita. Ketika ada orang dibunuh, maka hukuman yang pantas terhadapnya adalah dibunuh juga, qisas namanya. Jadi itu baru boleh menumpahkan darah, tetapi bukan hukuman itu ditegakkan oleh masyarakat, tapi ulil amr. Dan harus jelas apa sebabnya membunuh. Karena jangan sampai kita termasuk dari hadis Rasulullah yang mengatakan, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang di sana saling membunuh. Ini membunuh, saling, dua-duanya saling mau membunuh.
Kemudian mereka terbunuh dua-duanya. Yang mana kayak masuk surga? Kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Yang mana kayak masuk neraka? Kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena yang satu punya niat ingin membunuh saudaranya, yang satu juga berniat keras untuk membunuh saudaranya, dan dua-duanya mati terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Karena tidak ada sebab, hanya karena perkelahian. Yang sampai kita mati sia-sia. Kemudian yang terakhir, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Golongan ketiga yang boleh hak Islam ditetapkan, hukum Islam ditetapkan padanya adalah wattariqu lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang keluar dari jamaah. Maksudnya adalah orang-orang yang keluar, yang murtad, keluar dari Islam, baru boleh halal darahnya, tetapi tidak serta-merta. Ada orang murtad tiba-tiba langsung tidak. Jadi orang-orang yang mempermainkan agama Islam dalam Al-Quran, tsummal ladzina amanu tsummal ladzina kafaru wa amanu, kemudian dia kafir beriman, kafir beriman, kafir beriman, sampai 3 kali. Berarti orang-orang yang seperti ini menurut hukum Islam sudah layak ditegakkan hukum Islam terhadapnya, karena sudah mempermainkan agama. Maunya masuk Islam, keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, untuk ketiga kalinya, bahkan dalam Al-Quran tidak akan diterima lagi taubatnya. Jadi ada orang tidak diterima taubatnya, itu yang keluar masuk Islam sampai 3 kali. Jadi ketika ada orang hitungannya 3 kali keluar. Ketika ada orang Muslim, dia keluar dari Islam, kemudian masuk Islam, masih diterima taubatnya. Baru sekali, keluar lagi, masuk lagi, diterima taubatnya. Keluar lagi, maka ketika masuk itu tidak akan diterima lagi taubat. Ketiga kalinya dia murtad, itu tidak akan diterima taubat. Jelas ayat di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut hukum Islam itu hak Islam ada padanya, adalah halal, la yahillu, berarti halal darahnya terhadap orang-orang yang seperti ini. Tetapi lagi-lagi bukan semena-mena kita melaksanakan hukum Islam. Ada ulil amri yang menegakkan itu. Akan tetapi dalam Al-Quran pun ulama beragam sekali pendapatnya terhadap penentuan. Ada yang mengatakan, salah satu contohnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, ada ulama yang memaknai bahwa itu hukum Islam, hukum potong tangan terhadap pencuri, bukan serta-merta langsung potong tangannya, tetapi itu adalah haddul a'la, hukuman yang maksimal. Hukuman yang maksimal berarti ada hukuman yang minimal. Berarti ketika ada pencuri ketika ada seorang pencuri yang betul-betul mencuri dengan bukti dan saksi dan kuat dugaan bahwa yakin seorang hakim bahwa dia mencuri, itu ditegakkan potong tangan nanti ketika ada hukuman-hukuman sebelumnya. Au yunfau minal ard, di ayat Al-Quran, atau diasingkan. Nah, kita terjemahkan sekarang dipenjara, diasingkan dari sebuah kelompok. Sama halnya di hukum zina, ya, diasingkan. Nah, kalau dulu dalam kitab-kitab itu orang-orang yang berbuat seperti itu harus keluar dari kampung itu, diasingkan dari kampung itu. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, selama setahun tidak boleh ada di kampung itu, diasingkan. Jarak pengasingan itu adalah seperti jarak bolehnya kita mengqashar salat. Berarti sekitar 90 sampai 100 kilo dari kampung itu diasingkan dan dia tidak boleh datang. Nah, sekarang dikonversi, sekarang diasingkan dalam bentuk dikurung. Tidak ada di kampung itu, dia tidak beredar di kampung itu, dikurung di satu tempat, di penjara. Nah, itu hukuman yang minimal, itu hukuman pertama. Jadi tidak langsung harus potong tangan.
Karena kenapa? Ketika kita menegakkan hukum Islam itu untuk kemaslahatan umum, untuk kesejahteraan umum, bukan hanya untuk sekedar menegakkan hukum Islam tapi tidak ada efek jerahnya, tidak. Kita menegakkan hukum ketika ada hukum Islam, jadi ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang harus dipenuhi ketika hukum Islam itu ditegakkan, dan ada hal-hal yang harus dipenuhi setelah hukum Islam itu ditegakkan. Salah satu contohnya, ketika ada seorang pencuri, ya ini bagaimana para ulama itu memaknai hukum Islam itu betul-betul sangat memperhatikan satu orang pun, satu nyawa itu sangat diperhatikan. Jadi ketika ada pencuri dihukum, setelah dia mencuri, terbukti mencuri, yunfa'u minal ardh, diasingkan, dipenjara. Setelah itu sampai berkali-kali kedapatan bukti kuat mencuri, maka ditegakkan hukum Islam padanya, dipotong tangan. Tetapi setelah dipotong tangannya, maka negara harus menanggung hidupnya sampai dia mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi mencari nafkah. Apalagi ketika dipotong silang, potong tangan satu, potong kaki satu, maka negara harus memastikan hidupnya dia tidak mencuri lagi dan dia tidak melarang. Berarti harus negara menanggung hidupnya dan keluarganya. Itu jelas kalau dia mencuri dengan alasan dia sekedar ingin mengambil harta orang lain, tapi dia punya kecukupan harta. Beda halnya ketika ingin mencuri, tapi dia mencuri karena terdesak, apalagi mencuri karena haknya. Karena pada masa Umar bin Khattab, ada salah seorang datang mengadu, "Ya Umar, hartaku telah dicuri." Buktinya ada. Siapa yang mencuri? Pembantuku yang kerja di rumah. Datangkan. Kata Umar, "Betul engkau curi harta majikanmu?" "Betul ya Khalifah, ya Amirul Mukminin." "Kenapa kau curi? Apa buktinya?" "Ini." Jadi dua orang itu datang di hadapan Umar bin Khattab. "Kenapa kau curi harta majikanmu?" Kata si majikan, ya Khalifah, tegakkan hukum Islam atas dirinya. Jadi ini sudah tuduhan dan ada bukti. Tegakkan hukum Islam pada dirinya. Dia banyak saksinya, ada buktinya. Dia telah mencuri harta. Ditanya, "Betul kau curi?" "Betul ya Khalifah." "Tapi tunggu dulu, aku mencuri karena aku tidak pernah digaji selama hidup di rumah. Jadi aku mencuri karena terpaksa. Aku tidak pernah, gajiku tidak cukup. Dia sering memotong, bahkan dia tidak memberiku gaji, maka aku mengambil hakku dari hartanya." Maka apa kata Umar? "Cambuk majikannya." Disuruh cambuk majikannya. Berarti tidak serta-merta menuduh langsung tegakkan hukum Islam, tapi banyak pertimbangan sebelumnya dan banyak pertimbangan setelah dilakukan atau ditegakkan hukum Islam. Jadi tidak serta-merta. Ya. Jadi betul-betul kesejahteraan negara ini sudah baik, bisa memfasilitasi, bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakatnya, dan ketika ada pelanggaran ingin ditegakkan hukum Islam, negara juga ikut andil di dalamnya menjaga kesejahteraan orang-orang seperti itu. Dipastikan tidak mencuri lagi. Bagaimana cara memastikannya? Dijamin hidupnya, karena dia tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak ada tangannya. Ya. Maka Islam memperhatikan satu nyawa, maka pemerintah harus. Nah seperti itu. Jadi tidak mudah. Tapi ketika hukum Islam itu belum bisa ditegakkan, maka banyak hukuman-hukuman tahap awal sampai pada haddul a'la, sampai pada batas hukuman maksimal itu potong tangan. Maka itu yang bisa kita lakukan. Maka di penjara itu salah satu ijtihad para ulama. Tidak serta-merta langsung ada mencuri potong tangan, tidak. Dan At-Tayyibuz Zani juga di kitab-kitab fikih, di kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq 4 jilid. Nah, di jilid ketiga halaman 303 sampai 320. 303 sampai 330. Maaf, 303 sampai 330 penjelasan tentang hukum zina di Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq di jilid 3 itu panjang sekali. Dan salah satu poin pentingnya adalah ketika ada orang yang menuduh seseorang berzina. Ada orang
menuduh orang lain berzina, itu tidak serta-merta hakim langsung tegakkan. Tetapi saking Islam menghargai satu nyawa, maka kata para ulama adalah harus saksinya harus 4 orang laki-laki yang sadar, yang balik, tidak gila. Dan saksi itu melihat dari 4 arah yang berbeda, dan saksi itu melihat itu masuk ke situ. Tidak boleh hanya dari satu saksi memberitahukan yang lain tidak melihat, hanya mendapatkan keterangan dari saksi pertama, tidak. Jadi untuk menegakkan hukum rajam ketika itu sudah layak untuk dilakukan, maka harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi itu melihat dari 4 arah yang berbeda, yang mereka tidak tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi harus dari 4 saksi, melihat dari 4 arah, dan harus melihat proses perzinahan itu, dari itu masuk ke situ. Nah, itu saking susahnya menegakkan hukum rajam ketika itu sudah ada saksinya, ya. Tetapi ketika masih diingkari oleh pelaku zina, maka itu syubhat. Nah, ketika ada kesyubhatan, maka tidak boleh dilakukan rajam. Itu saking susahnya menegakkan. Tidak serta-merta ada berzina langsung rajam, ada berzina langsung al-had, cambukan, tidak. Saking Islam itu menghargai satu nyawa dari seorang muslim. Nah, itulah hadis ke-14. Kemudian kita tambahkan hadis ke-15 karena masih terkait dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Jadi berkata baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, mendahulukan tetangga baru tamu. Kenapa kata diawali dengan kata man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhir? 2 kata ini saja, bukan kata yang lain. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Kenapa beriman kepada Allah dan hari akhir saja? Karena persoalan hubungan sesama kita, sesama manusia dengan manusia yang lain, tetangga dengan tetangganya yang lain, tetangga seorang yang punya rumah dengan tamunya, haknya itu akan berlanjut ke akhirat. Ada perhitungan hari akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan, ya, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Kenapa? Karena orang yang tidak muliakan tetangganya, akan utangnya itu akan berlanjut sampai ke akhirat, sampai ke hari pembalasan, ketika ada tetangga yang menzalimi tetangga yang lain. Jadi itulah kenapa menggunakan kata yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ketika kita percaya ada hari pembalasan, maka apapun bentuk kezaliman kita terhadap tetangga, tunggu hari pembalasannya. Ketika kita percaya hari pembalasan, tunggu hari pembalasan. Ketika ada perbuatan kita menyakiti tetangga, dan ketika perbuatan kita memuliakan tetangga, tunggu juga pembalasannya. Pasti ada balasan yang baik. Jadi itulah Islam mengatur hak bertetangga. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, atadaruna ma haqqul jar, kata Rasulullah SAW, dijelaskan di riwayat Imam At-Tabrani dan kitab-kitab fikih. Apakah kalian tahu hak-hak tetangga? Ya, in ista'ana bika
a'antahu, ketika ada tetangga yang minta tolong kepada kalian, maka tolonglah. Satu, berarti hak tetangga terhadap tetangga yang lain, tetangganya itu berhak mendapatkan pertolongan dari tetangganya, maka tolonglah ketika ada yang minta tolong. Jika dia meminjam, ketika dia ingin meminjam sesuatu, maka pinjamkan, berarti hak dapat pinjaman. Tetapi ingat, hak yang meminjamkan uang kepada orang lain, dia juga punya hak untuk dikembalikan, karena dia juga sebagai seorang tetangga. Ya, jangan sampai kita ada haknya tetangga, saya punya hak terhadap tetangga, saya bisa pinjam. Kemudian kita tidak memenuhi haknya, itu juga zalim, karena dia juga punya hak dilunasi utangnya ketika kita berutang. Kemudian selanjutnya, wa in asabaka khairun hanna'tahu wa in asabahu khairun, ketika tetangga itu mendapat rezeki, ya, atau mendapat kebaikan, maka sampaikanlah haknya dia, kita puji. Ketika ada kebaikan dari seorang tetangga, dia dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat apalah dari kebaikan itu, maka sebenarnya dalam Islam dia punya hak untuk dipuji, untuk diberi ucapan selamat. Maka kita tidak boleh iri hati di sini. Ya, kita punya kewajiban untuk memuji, untuk menyenangkan tetangga kita yang mendapat kebaikan. Wa in asabathu musibatu azaitahu, ketika tetangga kita, jadi hak tetangga kita ketika ditimpa musibah, maka kita, kewajiban kita harus menghiburnya. Jadi mereka punya hak untuk dihibur ketika mendapatkan musibah, apakah dihibur dengan kata-kata maupun dengan yang lain. Nah, itulah 8 hak apa tadi? Istaqarrada faqrudu, inna sabahu khairun hanna'tahu, inna sabahu musibatan azab. Ada 4 hak tetangga terhadap kita. Begitu pula sebaliknya, hak kita terhadap tetangga dan kewajiban kita. Jadi ada hak, ada kewajiban. Jangan sampai kita hanya memperhatikan hak, tidak memperhatikan kewajiban kita. Nah, itulah Islam mengatur hubungan kita dengan sesama yang lain. Hubungan kita paling dekat dulu dengan tetangga, kemudian dengan tetangga, karena tetangga yang yang paling dekat, yang bisa kita tolong, yang paling bisa kita bantu ketika dia mengalami kesusahan. Semoga Islam kita bisa terapkan, terutama hubungan kita hablum minan nasnya, kita bisa terapkan dan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga 2 hadis ini, hadis ke-14 dan hadis 15 itu setidaknya menambah wawasan kita, dan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.